Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua seseorang dimasukkan ke dalam neraka adalah walam nakunu ta'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Kalau kita lihat BPS Bapak Ibu, ini Badan Pusat Statistik, Aceh ini itu termasuk provinsi yang termiskin. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Aceh ini termasuk yang termiskin. Padahal ketika kemerdekaan 1945, Aceh ini disebut sebagai negara modal. Ya, kita menyumbangkan emas, harta banyak sekali untuk modal kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kemudian sekarang kita jadi provinsi termiskin, itu di BPS sampai dengan sekarang ini, termasuk Bengkulu, ya, itu termiskin. Maka ini kesempatan sebenarnya, di samping sebuah bencana, di samping memang sebuah masalah yang harus diselesaikan, di sisi lain ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita memberikan makan orang miskin, ya, agar kita tidak tergolong apa? Yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Syaratnya tadi tidak wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak kemudian tergerak hatinya untuk memberi makan orang miskin. Banyak sekali orang miskin, Pak. Sekarang itu mudah kita cari orang miskin, mudah sekali. Jangan bilang sulit. Mudah sekali kita cari orang miskin, Bapak Ibu. Maka nanti akan datang suatu masa, dalam sebuah hadis Nabi, di masa itu orang itu bukan lagi uang, emas. Ini emas ini sudah banyak sekali. Jadi bingung mau ngasih ke siapa. Orang miskin nggak ada lagi. Ini adalah tafsir dari surat Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada hari itu, ketika bumi digoncangkan, itu bumi mengeluarkan isinya. Nah, salah satu isi yang dikeluarkan bumi itu apa? Al-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Itu keluar sebesar-besar tiang, Bapak. Itu emas keluar dari bumi, itu sebesar-besar tiang. Nggak berlaku lagi emas pada saat itu. Orang mau sedekah nggak punya lagi orang miskin, nggak ada lagi orang miskin, sejahtera semuanya. Makanya sekarang ini kesempatan. Ya. Ittaqun nar walau bisyiqqi min tamrin. Takutlah kalian akan neraka, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Ini bukan berarti kita harus sedekah setengah kurma, bukan. Ini menunjukkan sedikit pun apa yang bisa kita berikan. Ya, sedikit pun apa yang kita bisa berikan. Makanya kalau kita lihat lagi di 2016, ketika jumlah penduduk Indonesia itu 2016 sekitar 250 juta sekian. Itu dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia itu persentasenya 0,49%. Artinya apa? 49% kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Jadi 2.500.000 sekian. Itu menguasai 49%. Itu dari sisi kekayaan. Kalau kita lihat dari sisi tanah, persentasenya itu 0,72%. Jadi sekitar 1%, 2,5 juta sekian orang penduduk Indonesia itu menguasai 72% tanah Indonesia. 72% tanah Indonesia itu dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Ini mengerikan sekali ya, Bapak. Kalau kita lihat data, ya, jadi bukan Indonesia yang tidak mampu, bukan. Jadi banyak. Ini menunjukkan bahwasanya betapa terlantarnya orang-orang miskin di Indonesia. Betapa terlantarnya. Maka di samping sebuah musibah ini ada kesempatan untuk kita beramal soleh. Ini ngeri sekali Bapak Ibu kalau kita lihat data. Dan kalau sekarang itu kalau kita lihat sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah 270 juta sekian. Sekarang. Ya, itu dari data-data yang ada kita belajarnya. Ya makanya ini kita coba untuk kalau ada orang miskin beri apa yang kita bisa beri, ya.
Meskipun Rp1.000, Rp10.000, Rp50.000. Tapi kalau setiap hari, makanya sekarang kan banyak ada lembaga-lembaga sosial yang kemudian menampung untuk menerima sedekah berapapun yang kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin. Ini kita bantu. Jadi ini memudahkan kita untuk bersedekah. Oh, kita malas nyari orang miskin, ada lembaga sosial, ada lembaga kemanusiaan, siap membantu. Kita berikan, kita salurkan seperti itu.